warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kasus pendidikan dan adapun anggota kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Asbika Salnalisa dengan NIM A501-24134. Perkenalkan, nama saya Satriana dengan NIM A501-24013. Perkenalkan, nama saya Marcelin Sudi Payung dengan NIM A501-24170. Perkenalkan, nama saya Humaira M. Ali dengan NIM A501-24105. Perkenalkan, nama saya Ninus Sonia dengan NIM A501-24003. Perkenalkan, nama saya Bianisa Cikal Hayati dengan NIM A501-24138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianisa Cikal Hayati dengan NIM A501-24138. Di sini saya akan memaparkan analisis kasus tentang siswa menentang gurunya di kelas. Di media sosial beredar video yang menunjukkan seorang siswa yang menentang gurunya di kelas. Dalam video tersebut, terlihat seorang guru sedang menanyakan tugas sekolah kepada salah satu siswanya. Namun, siswa tersebut menunjukkan sikap menentang dan tidak mau ditegur. Guru itu meminta siswa tersebut mengambil bukunya, namun siswa tersebut malah membanting bukunya di meja dengan keras. Percakapan antara guru dan siswa tersebut bermula saat guru itu meminta siswa untuk memotong rambutnya, bahkan menawarkan untuk membiayainya. Namun, siswa itu menolak permintaan gurunya. Saat guru terus menanyakan alasan tidak menyelesaikan tugas sekolah, siswa tersebut memberikan jawaban yang tidak biasa. Ia mengatakan bahwa tidak mengerjakan tugas karena ingin tidur dan malah mengatakan ingin berhenti sekolah. Setelah saya menganalisis kasus tersebut, beberapa permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, kurangnya rasa hormat siswa terhadap guru. Siswa menunjukkan perilaku menentang, seperti membanting buku, menolak permintaan, dan berbicara tidak sopan. Yang kedua, yaitu kegagalan dalam membangun hubungan guru dan siswa. Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara guru dan siswa menyebabkan kurangnya pengertian dan kerjasama. Yang ketiga yaitu minimnya motivasi siswa dalam belajar. Siswa tidak menunjukkan minatnya terhadap pendidikan, bahkan mengatakan ingin berhenti bersekolah. Yang keempat yaitu ketidakpatuhan terhadap aturan sekolah. Siswa tidak mematuhi aturan sekolah mengenai penampilan, contohnya potongan rambut, dan juga tidak mengerjakan tugas sekolah. Dan yang kelima, ketiadaan dukungan atau bimbingan psikologis. Perilaku siswa yang ekstrim seperti menolak belajar dan berperilaku agresif yang mencerminkan masalah emosional atau tekanan dari lingkungan. Dari analisis permasalahan kasus tersebut, upaya atau solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengatasi kurangnya rasa hormat siswa terhadap guru dengan mengadakan diskusi terbuka untuk memahami alasan siswa berperilaku menentang, memberikan pendekatan yang tegas namun tetap empati untuk menanamkan disiplin, dan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa dengan menciptakan suasana kelas yang mendukung komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Guru dapat menggunakan pendekatan personal untuk mengenal siswa secara lebih mendalam. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi siswa belajar. Melibatkan siswa dalam kegiatan yang sesuai dengan minat mereka untuk membuka semangat belajar. Memberikan bimbingan tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. Yang keempat yaitu menanamkan kepatuhan terhadap aturan sekolah. Memberikan pemahaman tentang tujuan aturan sekolah dan manfaatnya bagi siswa. Menerapkan konsekuensi yang konsisten terhadap pelanggaran aturan. Disertai dialog yang mendidik dan melibatkan orang tua untuk memastikan siswa mematuhi aturan di sekolah. Yang kelima yaitu menyediakan dukungan dan bimbingan psikologis. Menghadirkan konselor sekolah untuk membantu siswa mengatasi masalah emosi atau sosial. Mengadakan program bimbingan dan konseling rutin di sekolah, serta melibatkan orang tua dan pihak sekolah dalam mendukung kesehatan mental siswa. Sekian hasil analisis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Satriana dengan NIM A50124013. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai seorang guru yang berada di SMA Negeri 3 Takalar. Rendahkan profesi seorang siswa yang berada di SMA Negeri 3 Takalar. Viral di media sosial video kasus di SMA Negeri 3 Takalar yang merupakan sekolah penggerak bermula saat seorang guru di kelas 12 diduga merendahkan profesi orang tua seorang murid yang bekerja sebagai petani. Ucapan ini memicu protes dari para siswa yang membela teman mereka. Ketegangan ini memuncak ketika sejumlah siswa maju ke depan kelas untuk menyampaikan keberatan secara langsung. Guru tersebut diduga tersulut emosi dan membalas dengan nada tinggi, yang justru memperburuk situasi. Akibatnya, beberapa siswa keluar dari kelas, meskipun akhirnya kembali setelah suasana mereda. Video insiden tersebut direkam oleh salah satu siswa dan beredar luas di media sosial, serta grup WhatsApp, menarik perhatian publik. Menanggapi kejadian ini, Ketua Komite SMA Negeri 3 Takalar, Nawir Rahman, membenarkan bahwa insiden tersebut terjadi saat proses belajar mengajar berlangsung. Ia menjelaskan bahwa sang guru telah menyampaikan permintaan maaf dengan mengaku menyesal atas perbuatannya. Namun, sebagai tindak lanjut, pihak sekolah bersama komite memutuskan bahwa guru tersebut tidak lagi mengajar di kelas 12 sesuai permintaan para siswa. Nawir menegaskan, guru tersebut mengaku menyesal atas kejadian itu. Tapi siswi-siswi juga menyampaikan kekesalannya dan meminta agar guru itu tidak lagi mengajar di kelas tersebut. Langkah ini diambil untuk memulihkan suasana pembelajaran dan menjaga hubungan baik antara guru dan siswa. Sebagai sekolah penggerak, SMA Negeri 3 Takalar diharapkan dapat menjadikan insiden ini sebagai pelajaran berharga dalam membangun lingkungan belajar yang inklusif dan saling menghormati. Baik, setelah saya menganalisis kasus tersebut, beberapa permasalahan terjadi, yaitu yang pertama, kurangnya profesionalisme guru. Guru tidak menunjukkan sikap etis dengan merendahkan profesi orang tua siswa yang memicu ketegangan. Yang kedua, hubungan guru dan siswa yang renggang. Insiden ini mencerminkan kurangnya keharmonisan dan rasa saling menghormati antara guru dan siswa. Yang ketiga, minimnya nilai inklusivitas. Guru kurang menghargai latar belakang sosial ekonomi siswa yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan inklusif. Yang keempat, penanganan preventif yang lemah. Sebagai sekolah penggerak, sekolah seharusnya memiliki mekanisme untuk mencegah tindakan diskriminatif, termasuk pelatihan bagi guru. Yang kelima, dampak psikologis. Ucapan merendahkan tersebut berpotensi menurunkan semangat belajar siswa dan memengaruhi hubungan mereka dengan guru. Dan yang terakhir, penyebaran video. Penyebaran video menunjukkan kurangnya kepercayaan siswa terhadap penyelesaian masalah secara internal di sekolah. Permasalahan ini menyoroti perlunya perbaikan dalam etika pendidik, penghormatan nilai inklusif, dan mekanisme penyelesaian konflik di sekolah. Dari analisis permasalahan kasus tersebut, upaya atau solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pelatihan guru. Memberikan pelatihan kepada guru tentang etika profesional, sensitif sosial, dan inklusivitas agar mereka lebih menghargai latar belakang siswa dan profesi orang tua siswa. Yang kedua, membangun hubungan harmonis, mengedepankan komunikasi terbuka antara guru dan siswa, serta menciptakan suasana saling menghormati dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nilu Sonia dengan NIM A50124003. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis permasalahan pendidikan di Indonesia dan solusinya. Adapun kasus yang saya analisis adalah potret sekolah tak layak di pedalaman Kupang, bukti buruknya pendidikan di Indonesia. Di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah yang tak layak disebut sebagai tempat belajar. Salah satunya yaitu SMP Negeri 5 Amabi Oeveto,
di Desa Patuteta, Kecamatan Oepeto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi salah satu potret buruknya dunia pendidikan di tanah air. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruang kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017 hanya beratap daun lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Gedung SMP 1 atap ini mampu menampung 36 pelajar yang saban hari menuntut ilmu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat kondisi gedung yang sudah tidak layak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air masuk ke ruang kelas. Meski demikian, kondisi ini tak menyurutkan semangat para murid untuk menuntut ilmu. Pihak sekolah telah mengajukan ke pemerintah kabupaten agar dapat membangun gedung sekolah yang lebih layak. Namun, usulan tersebut belum terkabulkan sehingga setiap hari mereka belajar terpaksa menggunakan gedung yang tidak layak. Dari pembahasan kasus tersebut, saya dapat menganalisis beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu yang pertama, fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Gedung sekolah yang beratap dan lontar, berdinding bebak gewang dan berlantai tanah tidak memenuhi standar untuk mengajar. Kerusakan atap menyebabkan siswa harus berhenti belajar ketika hujan. Yang kedua, ketidakmerataan akses pendidikan. Kondisi sekolah ini mencerminkan ketimpangan antara fasilitas pendidikan di daerah pedalaman dan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan. Yang ketiga, kurangnya respon pemerintah. Meski pihak sekolah telah mengajukan permohonan pembangunan yang layak, namun belum ada solusi yang konkret dari pemerintah tersebut. Yang keempat, kendala infrastruktur di daerah terpencil. Lokasi di pedalaman menjadi salah satu faktor yang mempersulit akses perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. Yang kelima, motivasi dan semangat yang terabaikan. Meski siswa menunjukkan semangat belajar yang tinggi, mereka mendapatkan dukungan yang kurang dan fasilitas yang kurang layak, yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan mereka sehingga dapat menurunkan motivasi belajar dari anak-anak tersebut. Dan yang terakhir, potensi dampak negatif jangka panjang. Fasilitas yang tidak layak menyebabkan kualitas pendidikan menurun dan mempengaruhi masa depan siswa, sehingga memperburuk kesenjangan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Dari hasil analisis permasalahan di SMP Negeri 5 Amabi Oepeto, adapun solusi atau cara mengatasinya, yaitu yang pertama, cara mengatasi fasilitas yang tidak memadai, yaitu dengan melibatkan masyarakat, organisasi sosial, dan lembaga swasta untuk membangun dan menggalang dana sekolah, membangun gedung darurat dengan bahan yang lebih tahan lama seperti seng untuk atap dan dinding bata sebagai solusi sementara. Yang kedua, solusi untuk ketidakmerataan akses pendidikan. Pemerintah perlu membuat kebijakan khusus untuk pemerataan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Dana BOS perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang fasilitasnya minim, memanfaatkan teknologi seperti pembelajaran digital untuk mendukung pendidikan di wilayah yang sulit dijangkau. Yang ketiga, solusi untuk mengatasi kurangnya respon pemerintah, yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan tekanan kepada pemerintah melalui kampanye di media agar isu ini dapat perhatian, menggandeng untuk membantu advokasi dan solusi masalah pendidikan, serta mengusulkan kebijakan alokasi anggaran. Yang keempat, solusi untuk kendala infrastruktur di daerah terpencil. Solusinya yaitu dengan memastikan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas transportasi untuk mendukung akses pendidikan, serta berkolaborasi dengan kementerian lain seperti Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur di daerah pedalaman. Yang kelima, solusi untuk motivasi dan semangat yang terabaikan, yaitu dengan memberikan pelatihan khusus kepada guru di daerah terpencil dan memberikan intensif untuk meningkatkan motivasi mereka, memberikan beasiswa kepada siswa dalam bentuk penghargaan atas semangat belajar mereka, dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang meningkatkan semangat dan keterampilan siswa. Dan yang terakhir, solusi untuk potensi dampak negatif jangka panjang, yaitu pemerintah perlu menyusun rencana jangka panjang untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, membentuk tim khusus untuk memantau perkembangan fasilitas dan kualitas pendidikan di daerah terpencil, serta bekerjasama dengan organisasi internasional seperti UNICEF untuk mendukung pembangunan fasilitas dan menyediakan kebutuhan di daerah yang memang memerlukan perhatian. Demikianlah hasil video pemaparan analisis permasalahan pendidikan di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspika Sanalisa dengan NIM A501241134. Di sini saya akan memaparkan materi analisis kronologi kasus dari usia 13 tahun sudah sarjana, si jenius itu kini menganggur. Masya Allah. Anak yang menunjukkan potensi jenius sering disebut punya masa depan yang cerah. Sayangnya Zhang Xinyang tidak termasuk dalam arus takdir itu. Padahal pemuda asal Tiongkok itu disebut-sebut memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan sampai disebut sebagai anak ajaib karenanya. Dia mulai dikenal publik pada tahun 2005, atau ketika dirinya berusia 10 tahun. Pemuda kelahiran tahun 1995 itu sudah menjadi langganan peraih medali emas di kompetisi matematika internasional. Pada usia 10 tahun itulah, dia sudah tercatat sebagai mahasiswa bidang teknik sebuah perguruan tinggi. Status itu membuatnya memecahkan rekor sebagai mahasiswa termuda sepanjang sejarah Tiongkok. Tidak sampai di situ, dia pun terus melanjutkan studinya. Lulus sebagai sarjana pada usia 13 tahun. Dia lanjut mengambil program magister, kemudian pada usia 16 tahun. Dia kembali melanjutkan studi di program doktoral bidang matematika terapan. Pada fase itulah mulai kehilangan semangatnya. Dia baru lulus pada usia 24 tahun atau tepatnya pada tahun 2019. Setelah mendapatkan gelar doktor, Xinyang sempat bekerja paruh waktu menjadi dosen di Universitas Indonesia. Tetapi dia hanya bertahan 2 tahun di pekerjaannya itu. Xinyang undur diri pada Agustus 2021. Setelah itu, berbagai pekerjaan sudah coba dia jalani, termasuk terlibat dalam beberapa proyek pendidikan di Tiongkok. Tetapi banyak kegagalan yang dia temui. Akibatnya, kini dia tak punya lagi pekerjaan hidup atau pekerjaan tetap. Hidup sebagai pengangguran dan bergantungan penuh pada kedua orang tuanya. Setiap bulan, orang tuanya menafkahi 10.000 yuan atau sekitar 20 juta rupiah. Orang tua Xinyang sebenarnya tidak setuju jika mereka harus memberikan uang bulanan, namun Xinyang tak memperdulikannya itu. Ya, di sini setelah saya menganalisis dari kasus tersebut, beberapa permasalahan terjadi, yaitu yang pertama, ketidakseimbangan antara prestasi akademis dan kesiapan hidup. Kedua, tekanan prestasi dan kehilangan motivasi. Ketiga, tidak ada perencanaan karir yang matang. Keempat, ketergantungan finansial pada orang tua. Kelima, kesenjangan antara akademik dan dunia nyata. Dari analisis permasalahan kasus tersebut, upaya atau solusi yang dilakukan yaitu yang pertama, pelatihan soft skill. Zhang dapat mengikuti pelatihan keterampilan interpersonal seperti public speaking, manajemen waktu, dan kolaborasi tim untuk memperkuat kemampuannya di luar akademik. Kedua, pemberian ruang untuk eksplorasi. Ia dapat diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat di luar akademik seperti seni, olahraga, atau kegiatan lain yang dapat membangkitkan kembali motivasinya. Perkenalkan, nama saya Marcelinus John Lee Payung dengan NIM A501243110. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis kasus tentang permasalahan pendidikan. Usia 13 tahun sudah sarjana, si jenius itu kini menganggur. Zhang Xinyang, pemuda asal Tiongkok, dikenal sebagai anak ajaib berkat kecerdasan luar biasa di bidang matematika. Sejak usia 10 tahun, ia menjadi peraih medali emas di kompetisi internasional dan tercatat sebagai mahasiswa termuda dalam sejarah Tiongkok di bidang teknik. Zhang lulus sarjana pada usia 13 tahun, menyelesaikan magister di usia 16 tahun, dan doktor matematika terapan pada usia 24 tahun. Namun perjalanan akademinya tidak berbanding lurus dengan kesuksesan karir. Setelah bekerja sebagai dosen paruh di Universitas Tsinghua selama 2 tahun, Zhang mengundurkan diri pada tahun 2021. Berbagai upaya kerja lainnya juga tidak berhasil, membuatnya kini menjadi pengangguran dalam bergantung sepenuhnya pada orang tuanya, yang setiap bulan memberinya 10.000 yuan atau sekitar 2 juta rupiah. Orang tuanya merasa keberatan, namun Zhang tetap
bergantung pada mereka. Setelah saya menganalisis kasus tersebut, beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu yang pertama, tekanan sosial dan stigma publik. Sebagai figur publik yang disebut anak ajaib, ketidakmampuannya untuk sukses di dunia kerja menciptakan stigma sosial yang merugikan dirinya. Yang kedua, kelemahan sistem pendidikan. Pendekatan yang tidak holistik. Sistem pendidikan tempat Sang berkembang lebih menekan pada hasil akademis dan kurang memperhatikan perkembangan karakter, soft skill, serta persiapan karir. Yang ketiga, ketidaksiapan menghadapi kegagalan. Sang tidak memiliki kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi kegagalan dalam pekerjaan. Yang keempat, percepatan pendidikan yang tidak dikelola dengan baik. Pendidikan yang terlalu cepat tanpa jeda untuk eksplorasi diri dapat mengakibatkan kebingungan identitas dan kurangnya persiapan menghadapi kehidupan dewasa. Yang kelima, kegagalan mengelola ekspresi diri dan lingkungan. Sang tumbuh dengan ekspektasi tinggi dari masyarakat, orang tua, dan mungkin dirinya sendiri. Ketika dapat memenuhi ekspresi tersebut, ia kehilangan arah dan semangat. Dari analisis permasalahan kasus tersebut, ada upaya dan solusi yang dapat kita lakukan atau dilakukan, yaitu dukungan psikologis untuk membangun rasa kepercayaan diri dan mengelola dampak ekspektasi masyarakat. Program edukasi publik juga diperlukan untuk mengubah persepsi negatif tersebut kegagalannya, dengan menekan pentingnya proses belajar dan dari kesalahan. Yang kedua, perlunya pendekatan holistik meliputi perkembangan soft skill, pembentukan karakter, dan persiapan karir. Kurikulum juga harus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan hidup dan pengalaman dunia nyata. Yang ketiga, mengikuti pelatihan resiliensi dengan manajemen stres. Kegiatan seperti mentoring atau berbagai pengalaman dengan individu yang telah melewati kegagalan memberikan inspirasi dan strategi untuk bangkit. Yang keempat, eksplorasi diri dan mengembangkan keterampilan non-akademis. Memberikan jeda atau kesempatan berinteraksi dengan lingkungan sosial akan membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan dewasa. Yang kelima atau yang terakhir, fokus pada soft compassion dan realisasi tujuan yang lebih kecil dan terukur. Melibatkan konselor atau mentor dalam proses ini dapat membantu Sang Hyang menemukan arah hidup yang sesuai dengan potensi dan keinginannya tanpa beban tekanan berlebih. Sekian presentasi dari analisis kasus saya pada sore hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira M. Ali dengan NIM A501241105. Saya akan memaparkan hasil analisis kasus tentang jutaan Gen Z menganggur. PPS melaporkan pada tahun 2023 terdapat 9,9 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia yang masuk kategori NEET, Not in Education, Employment, or Training. Setara 22,25% dari total 44,47 juta penduduk usia tersebut. NEET mencakup mereka yang tidak bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan. Menunjukkan potensi tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Dari total NEET, 42,14% adalah laki-laki dan 57,86% perempuan dengan mayoritas berusia 20 hingga 24 tahun. Menurut Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, masalah ini terkait perlambatan sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian yang biasanya menyerap banyak tenaga kerja. Sementara itu, sektor jasa yang berkembang pesat belum cukup menciptakan peluang kerja. Ia juga mencatat tingginya pengangguran di kalangan anak muda berpendidikan tinggi.
Wakil Ketua Kadin Indonesia, Sarman Sanjaya menambahkan bahwa sektor manufaktur menghadapi tantangan seperti pelemahan rupiah dan ketergantungan pada bahan impor yang memengaruhi daya beli masyarakat dan tenaga kerja. Secara global, IMF memprediksi bahwa teknologi AI akan memengaruhi 40% pekerjaan dalam 2 tahun, dengan dampak lebih besar di negara maju. Negara-negara disarankan segera membuat regulasi dan program pelatihan ulang untuk mengelola resiko dan peluang yang ditimbulkan oleh AI. Setelah saya menganalisis kasus tersebut, beberapa permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, tingginya jumlah anak muda NEET. Sebanyak 9,9 juta anak muda di Indonesia tidak produktif, menunjukkan potensi tenaga kerja yang belum diberdayakan. Yang kedua, ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Banyak anak muda berpendidikan tinggi tetap juga menganggur, menandakan adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan industri. Yang ketiga, perlambatan sektor. Penyerap tenaga kerja, sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian mengalami perlambatan sehingga berkurang kapasitasnya untuk menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, tantangan ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah dan ketergantungan pada bahan baku impor mengurangi daya beli masyarakat, berdampak pada jumlah tenaga kerja yang dapat diserap. Dan yang kelima, dampak teknologi AI pada pekerjaan. Perkembangan teknologi seperti AI diprediksi mengurangi peluang kerja, terutama di sektor yang dapat diotomatisasi jika tidak diimbangi dengan pelatihan ulang tenaga kerja. Dari analisis permasalahan kasus tersebut, upaya atau solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengurangi jumlah anak muda NEET dengan mengembangkan program pelatihan vokasional berbasis keterampilan, meningkatkan akses ke magang, kerja sementara, atau program wirausaha, dan memberikan pendamping karir melalui layanan konseling dan bimbingan pekerjaan. Yang kedua, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Dilakukan dengan mendorong kerjasama antara institusi pendidikan dan industri untuk menyesuaikan kurikulum dan mengintegrasikan pendidikan berbasis praktik dan teknologi di sekolah dan universitas. Yang ketiga, mengatasi perlambatan sektor penyerap tenaga kerja. Dilakukan dengan memberikan insentif pajak kepada sektor manufaktur, perdagangan, dan pertanian serta mendiverifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor teknologi dan industri kreatif. Yang keempat, menghadapi tantangan ekonomi nasional dengan memperkuat produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan dukungan kepada UMKM untuk menjaga daya beli masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kelima, mengelola dampak teknologi AI pada pekerjaan. Menyusun regulasi adaptasi teknologi AI untuk mencegah dampak negatif di pasar kerja dan mendorong inovasi di sektor yang memanfaatkan AI untuk menciptakan pekerjaan baru. Sekian video hasil pemaparan analisis kasus pendidikan dari kelompok kami, dan kami memohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup dengan wassalamualaikum